Banyak kali dalam keluarga, anak hanya boleh mendengarkan suara orang tua. Sedangkan orang tua jarang mendengarkan suara anak. Apakah benar demikian atau bagaimana seharusnya? Mari kita bahas dalam episode Love Your Child kali ini. Pa, Mama rasa sudah waktunya Bagas ikut les matematika, les piano, sama berenang. Supaya nanti kalau SMP sudah mahir ya, Pak. Boleh juga, Ma. Papa udah siapkan kok dana untuk pendidikan Bagas. Tapi sebaiknya kita tanya Bagas, Ma, apa dia suka sama semua pelajaran itu. Ma, Pa, kayaknya aku nggak usah ikut les renang deh. Kan Bagas suka main bola, jadi Bagas ikut les sepak bola aja ya. Tapi Bagas, di sekolah kamu kan ada ekstrakurikuler renang, nggak ada sepak bola. Kamu harus lebih fokus di berenang supaya nilai kamu nanti bagus. Ma, gimana aku ikut les bola sama renang biar aku makin jago main bolanya? Gimana, Pak, menurut kamu? Apa bisa kalau seperti itu? Papa pertimbangkan dulu ya, Bagas. Papa senang kamu bisa tahu apa yang kamu mau. Nanti misalnya kamu les sepak bola ataupun les renang, kamu pertanggungjawabkan itu ya. Siapa? Makasih, Pa. Makasih, Ma. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dengan Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik penting dengan judul Kebebasan Anak Berbicara di Lingkungan Keluarga. Tentunya kita ditemani dengan narasumber kita, Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI selaku psikolog. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio saat ini ya. Dan kita memiliki satu topik penting yang bagus ini Bu. Kebebasan anak berbicara di lingkungan keluarga. Kalau saya ingat ya, kita seringkali tahu kalau di zaman dulu itu kalau orang tua sudah berbicara, anak-anak tidak boleh berbicara. Maksudnya kadang-kadang apa yang orang tua sudah bilang anak-anak tidak boleh, boleh nggak gini aja Ma, gini aja Pak. Jadi seperti ultimatum ya. Jadi merasa anak-anak tidak memiliki kebebasan berbicara. Nah oleh karena itu kita mau bahas nih sekarang. Penting nggak sih Bu anak-anak itu memiliki kebebasan berbicara dalam keluarga? Ya, terima kasih ya Mem. Ini jadi konsep anak-anak untuk bisa berkomunikasi dan bisa berbicara secara baik di keluarga itu merupakan konsep yang sudah perlu dilakukan ya. Mungkin pada saat zamannya kita dulu kesempatan kita untuk berbicara ada berbatasan gitu. Misalnya kalau misalnya ada kesempatan silakan berbicara, boleh kita kasih pendapat. Nah, karena ada perkembangan zaman yang saat ini sudah cukup berkembang pesat ya, maka keluarga zaman saat ini perlu memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa memberikan pendapatnya. Karena hal ini penting sekali untuk bisa membangun kemampuan keterampilan sosialnya, kemampuan kognitifnya, sehingga mempersiapkan mereka pada saat mereka dewasa, mereka bisa mengeksplorasi perasaannya dengan baik gitu. Jadi dengan kesempatan kebebasan berbicara itu artinya bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi orang tua tetap menjadi penuntun yang baik bagi mereka gitu. Jadi itu juga apakah perlu diterapkan sejak dini? Justru kesempatan untuk anak berbicara atau misalnya entah apapun juga keterampilannya ya, pengembangan karakter bagi anak itu perlu dibangun sejak anak mungkin masih dalam kandungan gitu ya, bahkan ya. Makanya ada di mana momentum Golden Age itu menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa karena ibu berperan untuk bisa berinteraksi secara langsung sebelum anaknya lahir. Jadi sangat
krusial banget. Apalagi kalau anaknya sudah lahir, justru memberikan kesempatan yang lebih luas gitu. Jadi banyak dampak positifnya ya Bu, yang memberikan kebebasan anak berbicara di lingkungan keluarga. Betul. Jadi mengajar mereka untuk berani memberikan pendapatnya ya. Dan bagaimana sih caranya supaya orang tua ini Bu dapat menciptakan lingkungan keluarga yang anaknya itu bisa bebas berbicara ya? Ya harus dimulai dengan kondisi orang tua yang memberikan kesempatan untuk anak berpendapat gitu ya. Anak diajak untuk berdiskusi bersama pada saat segala macam kesempatan. Misalnya pada saat anak biasa momen kalau makan bersama nih ya, kondisi saat ini saya nggak tahu nih keluarga saat ini, terkadang makan bersamanya keluarga makannya bersama handphone. Jadi semuanya menundukkan kepala semua. Nah kalau memang kita ingin bisa mengekspresikan keterampilan sosial bagi anak, maka anak dan orang tua justru harus memberikan role modelnya, memberikan contoh yang baik untuk bisa bagaimana sih cara berdiskusi dengan baik gitu. Tapi di kota besar sekarang ini agak cukup menjadi tantangan ya untuk misalnya untuk bisa makan bersama, mengingat waktu-waktu itu berbeda, dan juga mungkin pengaruh dari bagaimana cara orang tua itu dibesarkan dulunya, dia mungkin juga tidak bisa bicara banyak. Itu bagaimana Bu pengaruhnya terhadap juga orang tua bisa menolong anak-anak ini bebas berbicara? Iya, memang itu sebagai sebuah tantangan orang tua zaman sekarang ini ya. Artinya kalaupun kesempatan itu sangat terbatas, setidaknya pada saat ada kesempatan bersama dengan anak, mungkin momentum berbicara secara langsung itu dipergunakan. Kita menghentikan kebiasaan kita yang lama, yang kita rasa kurang baik. Kalau kita merasa bahwa kedekatan dengan anak itu cukup eksklusif, maka berikanlah waktu yang eksklusif itu semaksimal mungkin. Gak perlu harus berbicara di tempat makan, tapi pada saat nganterin anak misalnya, atau mungkin pada saat dia mau bedtime gitu ya, tidur, berdongeng. Nah, itu banyak sekali kok cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan anak, bondingnya gitu. Wah, sangat menarik ya bahasan topik kita kali ini. Tapi kita tahan dulu ya Bu ya. Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Masih bersama dengan kami, Love Your Child. Kembali masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang kebebasan berbicara anak di lingkungan keluarga. Dan kali ini di segmen ini kami tidak hanya berdua, kami sekarang bertiga. Kami ada kedatangan tamu. Halo Ibu, selamat datang. Dan boleh Ibu perkenalan? Saya Ibu Sylvia Tarigang, saya ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki yang paling besar, kemudian yang kedua dan ketiga itu perempuan. Oh iya. Terima kasih Ibu Sylvie boleh bersama-sama dengan kami kali ini, dan kita mau membahas ini Bu tentang kebebasan anak berbicara di lingkungan keluarga ya. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah membahas bagaimana pentingnya kebebasan berbicara untuk anak di lingkungan keluarga. Dan tapi sebelumnya saya mau tanya lagi ke Ibu Silvani. Ibu Silvani, bagaimana ya kalau misalnya anak-anak itu kadang-kadang takut mau bicara sama orang tuanya? Ada anak-anak yang nggak mudah gitu untuk menyampaikan pendapatnya ke orang tua, takut nanti kalau salah ngomong mungkin dimarahin, salah ngomong mungkin dikomplain gitu. Bagaimana caranya Bu supaya orang tua bisa buat anak ini bicara gitu? Iya, memang hal tersebut sebuah tantangan tersendiri ya. Bisa mudah, bisa sulit juga. Namun bukan berarti hal tersebut tidak ada solusinya. Yang pertama sih mungkin berikan dulu kesempatan bagi anak itu, kitanya menunjukkan bahwa kitanya pengen terbuka, pengen dengerin anak untuk berbicara. Terkadang anak takut itu karena ngelihat orang tuanya udah mukanya bikin takut gitu ya, atau menunjukkan bahwa si orang tua mungkin punya masalah. Jadi mungkin diberikan dulu, dimulai kebiasaan bahwa orang tua memang sudah membuka ruang itu untuk berbicara. Karena kan anak sangat sensitif ya, melihat orang tuanya kayaknya lagi punya masalah atau seperti apa. Nah, coba jadikan dulu orang tua posisinya jadi role modelnya dulu, bahwa mereka memang mau dengerin anak gitu. Jadi kesempatan untuk
atau ajak anak ayo ada mau disampaikan nggak? Misalnya mama pengen juga dengerin kamu masalahnya ada apa. Jadi diberikan dulu ruang tersebut supaya anak sudah terbangun dulu nih rasa percaya dan yakinnya untuk berbicara dengan orang tuanya gitu. Iya, jadi orang tua harus jadi role model dan juga memberikan ruang bagi anak. Kita boleh nih dengar share dari Ibu Sylvia, bagaimana pengalaman Ibu dalam menolong anak-anak ini bisa berbicara di rumah dengan berani, nggak ada rasa takut gitu pada orang tuanya. Silakan. Saya punya anak 3, jadi 3 orang anak ini, satu SMA kelas 2, kemudian yang nomor 2 kelas 6, yang kecil ini kelas 1 SD. Jadi dilihat dari segi usia memang saya harus pinter-pinter untuk membuat mereka terbuka gitu, mau berbicara. Nah, ketiga anak ini dengan kepribadian yang beda-beda. Jadi yang pertama itu sih kalau kami berbicara mungkin kami sambil makan gitu. Kalau saya dudukkan begitu, kemudian saya duduk di sebelahnya, saya seperti mengintimidasi, itu nggak akan berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini lebih tertutup, Bu. Lebih tertutup. Ya kadang-kadang saya secara pribadi sebagai ibu ya, berpikir keras gitu, gimana ya caranya anak ini supaya terbuka. Karena kalau anak kita tidak terbuka, tentu kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka gitu kan. Kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk langkah berikutnya gitu. Nah, kalau yang ketiga ini, tanpa saya bertanya pun, dia udah langsung cerita tuh, "Ma, tadi di sekolah gini-gini, Ma, tadi aku jatuh di sekolah," gitu kan. "Dengan siapa, Dek?" "Dengan ini, dengan temanku," gitu. Terus, "Gimana, sakit nggak?" "Enggak sih, nggak apa-apa kakinya," gitu kan. Terus kalau misalnya kita udah bercerita segala macam, di akhir itu dia suka begini, "Ma, masih ada nggak yang mau tanya?" gitu. Itu kalau yang kecil, jadi sangat terbuka kalau yang kecil. Nah, kendala saya sih untuk yang nomor 2 ini, saya harus selalu berusaha bagaimana supaya dia terbuka. Ya kadang-kadang saya lebih kepada menceritakan pengalaman saya dulu gitu ya, istilahnya memancing dia untuk bisa berbicara gitu sih. Jadi ada tantangannya juga ya untuk pendekatan terhadap usia yang berbeda ya. Betul. Itu bagaimana ya Bu Ibu Silvani? Iya, memang tadi yang udah pengalamannya Ibu Silvi ini juga pasti dirasakan oleh orang-orang tua di luar juga ya. Artinya walaupun kurikulum ibunya sama, tapi mungkin anak-anaknya belum tentu menerima dengan hal yang sama. Sama seperti kalau kita sekolah gitu ya, gurunya mengajarkan hal yang sama, tapi kan daya tangkapnya mungkin berbeda. Tapi itulah uniknya kehidupan manusia kan, pribadi orang kan setiap orang unik-unik, apalagi pribadi seorang anak gitu. Nah, cara pendekatannya makanya harus kenal dulu. Gitu ya, pasti ibu lebih mengenal juga karakter anaknya. Makanya tadi ibu bisa bilang karakter anak saya yang pertama dengan kedua dan ketiga berbeda. Yang ketiga lebih mudah kalau bercerita, bahkan gak usah ditanya udah cerita duluan gitu ya. Yang kedua mungkin harus punya ekstra energi, kreativitas. Nah, setiap perbedaan yang ada itu mungkin kita perlu hargai juga. Bagi anak yang mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaannya, nggak perlu harus dipaksain sih sebenarnya ya. Tapi ada momentum kalau memang bisa berbicara berdua, kenapa enggak? Ya kita perlu kreatif gitu untuk bisa melakukan pendekatan gitu. Kalau cara yang lebih tepatnya sebenarnya ini nggak ada formula khusus ya. Tapi bagaimana kita sudah mengenal lebih dalam, kayaknya udah tahu nih kebiasaan anaknya gimana. Bahkan anak tahu juga loh kebiasaan orang tuanya lagi pengen nanya nih kayaknya. Dari gerak-geriknya udah kelihatan, gak usah harus nunggu psikolog kayaknya. Tapi ya kondisinya seperti itu ya Bu ya. Kurang lebihnya. Jadi kadang-kadang juga gimana nih caranya kalau untuk pengalaman Ibu Sylvia ya, menyeimbangkan anak-anak ini bisa bebas berbicara tapi tetap menjaga kedisiplinan di antara mereka. Jadi bukan artinya dengan bebas semua diutarakan ya, tanpa juga mengutamakan juga rasa hormat kepada orang tua. Bagaimana Wak? Ada yang bisa di-share? Saya bukan pernah sih ya, kami punya satu kebiasaan di keluarga. Jadi biasanya sih habis tutup sabat gitu ya, kita kumpul sama-sama. Nah, kira-kira apa nih pengalaman di hari Sabat gitu kan? Apa nih dari abang? Apa yang ada yang mau disampaikan nggak? Dari kakak ada nggak? Atau adik gitu. Jadi
kita mencoba untuk bertanya ketiga anak ini. Nah, dari apa yang mereka sampaikan, kami sebagai orang tua mencoba untuk momentum kami untuk memberikan nasihat gitu kepada mereka. Jadi salah satu contoh kemarin anak saya nomor 1, Bu. Jadi dia itu ngajak kami pergi ke mall. Ada sesuatu yang dia tuju gitu kan. Ayo mak ke toko ini, ada saya mau lihat parfum gitu. Oke. Terus waktu dia udah sampai di toko nih, dia udah cek semua kan apa yang dia mau ambil. Nah, kemudian dia seperti ragu-ragu juga sebenarnya. Nah, pas kita udah mau kembali ke rumah, dia bilang, "Ma, aku boleh nggak beli parfum yang tadi? Harganya berapa, Bang?" Gitu kan. Dia sebut sekian-sekian. Yang bagi saya itu terlalu mahal gitu. Terlalu mahal gitu kan. Nah, aduh, kayaknya kali ini nggak dulu deh, saya bilang begitu. Nah, begitu sampai di rumah, ya beberapa hari setelah itu saya coba masukkan nasihat nih kepada dia, Bu. Jadi saya bilang begini, "Bang, kamu itu masih kelas 2 SMA. Kalau misalnya nanti kamu udah bekerja, mungkin kamu bolehlah membeli barang yang kamu mau sesuai dengan kemampuan kamu gitu. Untuk saat ini Mama nggak izinkan gitu. Karena di usia kamu masa udah harga sekian udah harus kamu beli gitu kan." Nah, dia berpikir, ini berargumen juga Bu sama dia gitu kan. "Iya Ma, tapi itu aku suka sekali wanginya." Nah, kemudian kan aku punya uang juga di Mama gitu kan. Nah, kebetulan dia dapat berkat gitu. Nah, kemudian dia bilang, "Udah pakai uang abang itu aja Ma," katanya gitu kan. "Enggak. Usia kamu dengan target yang kamu ini saya rasa Mama rasa itu belum cocok, belum pas gitu. Nanti aja kalau kamu sudah bekerja, kamu punya uang sendiri, kamu punya penghasilan sendiri, kamu bisa ini." Oh, dia agak dari mukanya udah kelihatan tuh agak marah gitu kan. Tapi setelah beberapa hari kemudian dia telepon ke saya, "Ma, boleh isikan OVO-ku nggak?" "Untuk apa, Bang?" "Aku mau beli parfum, harga berapa?" Itu sudah jauh dari harga yang tadinya dia mau beli itu gitu. Jadi saya sadari bahwa apa yang saya masukkan berpengaruh nih gitu kan. Kayaknya masuk nih ke dia gitu. Itu salah satu contoh sih. Nah, kemudian yang kedua ada juga nih kendala Bu buat saya ya. Jadi kebetulan anak-anak kami ini suka musik. Nah, begitu kami pindah, kami mencoba untuk mencari guru musik dan ketemu guru musik yang menurut saya itu bagus. Dan guru musik itu laki-laki. Nah, kemudian pada waktu trial kelasnya, saya tidak tahu apakah dia merasa tidak nyaman atau bagaimana. Dia keluar dari kelas itu nangis gitu kan. Terus tipe anak saya nih begitu dia seperti itu, saya nggak bisa langsung ber gitu masukin nasihat. Jadi saya coba tenangkan aja dulu. Baru setelah itu saya coba tanya, "Kak, kenapa tadi kamu seperti itu?" Karena saya ada di situ sebenarnya di trialnya. Yang menurut saya sebenarnya nggak ada sesuatu yang membuat dia harusnya menangis gitu kan. Kemudian di rumah akhirnya dia bilang, "Ma, saya nggak suka, nggak nyaman dengan guru laki-laki," gitu. Dia bilang kan, "Nggak nyaman dengan guru laki-laki." "Loh, kenapa?" Saya bilang begitu. Karena dia memang tipe tertutup, ya nggak nyaman aja, udah cuman gitu aja jawabannya gitu. Jadi itu juga kendala saya sebenarnya, pemikiran dia apa sih gitu. Jadi kalau untuk seperti itu bagaimana itu Ibu Silvani mengatasinya? Iya, memang artinya kalau yang pertama dengan yang kedua kan pemberian pengajarannya kan cukup berbeda ya. Kalau yang pertama Ibu memberikan ketegasan, tapi juga ada di situ alternatif untuk bisa si abang ini memilih gitu ya. Nah, tapi kalau adiknya memang saya rasa tadi kalau disampaikan sebenarnya dia udah cukup terbuka tuh. Untuk menyampaikan pendapatnya, mungkin tinggal pada saat momentum tertentu bisa diajak ulang nih diskusinya gitu, atau diberikan alternatif yang lain, misalnya atau kesukaannya apa, atau mau diganti apa, misalnya alternatif solusi yang bisa dilakukan. Intinya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk diskusi, tukar pikiran. Supaya apa? Supaya dia bisa mengeluarkan pendapat tanpa kita hakimi, gitu. Kenapa? Karena terkadang orang tua punya otoritas kan ya, otoritas untuk
melarang tapi tidak memberikan reason-nya. Kan zaman sekarang itu butuh reason ya. Penjelasan yang cukup aktual untuk bisa dipahami oleh anak gitu. Jadi kesempatan itu yang bisa digali oleh orang tua kepada anak. Wah, menarik sekali ya sharing kita pada kali ini. Tapi kita mau tahan dulu lagi, kita akan ikuti jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas kebebasan berbicara anak di lingkungan keluarga. Nah, Ibu Sylvie, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu bagikan untuk pemirsa kita di rumah mengenai bagaimana menolong anak untuk dapat berbebas bicara? Kalau dari saya, izinkanlah anak-anak kita untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, sehingga kita pun bisa mengarahkan ke arah mana kita harus tuntun begitu. Tapi untuk dasar semua itu kita harus berikan atas dasar kasih. Baik ya. Dan juga sekarang saya mau tanya lagi nih ke Ibu Silvani. Ya. Kita kan di era teknologi ya Bu, di mana anak-anak itu sudah sangat stick dengan HP-nya gitu. Kadang-kadang mereka udah malas bicara karena terlalu asik dengan HP-nya ya. Kira-kira bagaimana secara orang tua untuk menolong anak ini tetap dapat berbicara dengan bebas di rumah? Karena mereka jadi malas bicara, kan ditanya cuma jawab 1, 2 gitu ya. Iya, makanya dengan tantangan zaman saat ini ya, di mana gawai atau gadget itu menjadi seperti alat pemisah komunikasi antara orang tua dan anak, makanya orang tua perlu memberikan batasan yang tegas. Bukannya nggak memperbolehkan anak menggunakan gadget, tetapi ada tegas nih. Dan aturannya itu juga konsisten. Misalnya di jam berapa sampai jam berapa boleh menggunakan HP hanya mungkin durasi 60 menit atau 30 menit. Atau nanti sampai malamnya jam berapa. Atau bisa pakai cara yang mungkin ada sedikit ekstrim, wifi-nya dicabut gitu misalnya. Atau diturunin kapasitasnya misalnya ya. Terus ada rutinitas di mana keluarga itu mau ngobrol. Jadi dibudayakan lagi kebiasaan untuk ngobrol. Jangan-jangan orang tuanya juga jarang ngobrol ya di rumah. Atau ngobrol di rumah lebih dekat ngobrol pakai WA ya kayaknya. Daripada ngobrol secara grup keluarga. Jadi kesempatan interaksi emosinya kurang. Karena semua pakai emoji gitu ya. Nah jadi mungkin tantangan zaman ini memang ada, tetapi bukan berarti kita menjadi kalah terhadap tantangannya. Justru kita harus kreatif. Mungkin juga bisa memperkenalkan permainan-permainan tradisional yang dulu mungkin pernah kita rasakan ya. Kalau anak-anak mungkin bisa dicoba untuk storytelling misalnya. Seperti kalau kelas itu ya, kelas anak-anak kan suka ada tuh ya, cerita Alkitab, terus gurunya storytelling. Mungkin sekarang bisa orang tuanya jadi storytelling ya, anak-anak berdongeng gitu. Artinya kesempatan untuk berdiskusi itu banyak banget. Tinggal orang tua juga harus kreatif. Tidak hanya anaknya yang harus ngobrol sama orang tuanya, tapi orang tuanya mau nggak? Ya, mungkin metodenya kita ganti, jangan interrogatif gitu. Tapi lebih kepada persuasif, lebih kepada bagaimana ekspresi kepada orang tua itu penuh kasih tadi ya. Ada love language-nya ada. Kalau bahasa anak sekarang, bahasa cintanya apa nih? Act of service kah? Appreciation kah? Ada nggak mengapresiasi kepada anak? Supaya mereka ada rasa, oh saya ini dihargai nih sama orang tua saya, seperti itu. Banyak variasinya, bisa beragam gitu ya. Dan bagus ya Bu ya. Dan kira-kira apa nih closing statement yang bisa diberikan untuk bahasan kita pada kali ini? Iya, jadi untuk orang tua dan juga mungkin calon orang tua, kebebasan anak untuk berbicara di depan umum itu adalah di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, karena komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah perekat untuk kebersamaan dalam keluarga. Maka gunakan waktu yang seminimal mungkin untuk menghasilkan keluarga yang seharmonis mungkin melalui komunikasi dan kebebasan berbicara. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Ibu Silvani untuk bahasan kita kali ini, dan terima kasih banyak juga Ibu Sylvia udah boleh hadir bersama dengan kami. Dan kita akan berjumpa lagi di segmen lainnya ya Bu ya, di episode lainnya.
Dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami sampai sejauh ini. Demikian episode Love Your Child kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode Love Your Child lainnya. Tuhan memberkati.